Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini saya Agung Gaki Suhada bersama dengan rekan saya. Saya Najlah Pemuli Dina Tarigan. Saya Ida Dika. Saya Irma Storus. Jadi teman-teman, kami di sini di SMP IT Al Jawahir di sini di Medan Sunggal akan mewawancarai salah satu guru di sini sekaligus juga kepala sekolah mengenai tentang teknologi di kalangan pelajar sekolah dasar. Nah, teman-teman saksikan video kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya kami dari mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Saya Agung Gaki Suhada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan rekan saya Najlah Pemuli Dina Tarigan. Saya Ida Dika, Bu. Saya Irma Storus. Jadi Ibu, tujuan kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai teknologi digital di kelas era smartphone anak SMP di SMP sini. Jadi sebelumnya kami dari mata kuliah penyuntingan di sini bertugas untuk mewawancarai guru, kemudian nanti hasil wawancaranya kami ubah ke artikel. Boleh kami bertanya beberapa hal ini mengenai anak SMP di era smartphone pada SMP ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Putri Sakina Najwa. Biasa saya dipanggil di sini tuh Umi Kina. Umi Kina. Saya mau tanya, tadi mata kuliah apa? Penyuntingan. 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 Iya. Oh, Penyuntingan bahasa saya. Jadi sebelumnya boleh nggak Ibu ceritakan tentang SMP ini? latar belakangnya. Iya. Sejauh yang saya tahu ya, saya kan masih baru jadi kepala sekolah di sini. Namun memang saya sudah mengajar di sini kurang lebih 5 tahun. Jadi dari tahun 2020 saya di sini, itu adalah tahun kedua SMP IT Al Jawahir ini berdiri. Jadi tahun pertama atau tahun berdirinya SMP IT Al Jawahir ini di tahun 2019. Jadi mungkin sudah berjalan 6 tahun ya, sekitar 6 tahun lah, mau ke 7 tahun, dan sudah mendapatkan akreditasi B dengan nilai 90. Suka dukanya banyak ya, karena kita kan sekolah baru, merintis, dulu ruangannya nggak sebagus ini, kemudian direhab, dulu juga muridnya awalnya hanya 18 orang, kemudian masuk lagi 16 orang di tahun kedua, tahun ketiga, alhamdulillah tahun ini kita bisa menerima kelas 7-nya itu 36 orang. Ya, jadi memang masih tahap merintis sekolahnya, sekolah juga masih perlu beberapa hal yang harus dikembangkan lagi. Jadi sekolah Al Jawahir, SMP Al Jawahir ini adalah instansi formal ketiga yang dibuat dari Yayasan Al Jawahir At-Tarbawi. Jadi ada TK yang pertama, itu TK didirikan tahun 2003, kemudian SD kalau saya tidak salah itu tahun 2008, barulah ada rezeki dan jalannya di tahun 2019 kita bangun SMP. Untuk jenjang berikutnya mungkin mudah-mudahan ada jalan lagi, mungkin akan dibuat jenjang SMA atau SMK. Itu aja. Jadi untuk saat ini masih sampai tingkat SMP ya? Iya, saat ini masih tingkat satuannya SMP yang paling tinggi. Sini ada TK, SD, SMP. Iya. Ini yang disampaikan tadi bukan? Kalau itu MDA-nya. Jadi TSD-nya itu kalau dari sini kita ke sana, sebelum simpang jalan besar itu ada jalan ke kiri. Di situ depan rumah besar. Karena masih gangguan juga. Nah, situlah SD-nya sama TK-nya. Situ gedung. Jadi sebelah sana itu SD-nya ya? SD sama TK. MDA. Yang ini yang sederhana ini MDA-nya. Jadi dekat sendiri. Iya. Nah, jadi ini kan sekarang sudah masuk ke tahun 2025, sudah tidak terlepas lah dari ibaratnya teknologi kan, apalagi namanya HP. Di sekolah ini apa sih dampaknya HP ke anak-anak gitu? Apakah lebih banyak untungnya atau dampak baiknya atau lebih baik dampak Positif atau negatif? Kalau handphone itu pasti ada dampak positif dan negatifnya, tapi presentasinya kita pasti berbeda, gitu ya kan. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau dalam sekolah itu anak-anak pemanfaatan digitalisasinya itu sudah kami realisasikan sejak dari tahun 2002, sejak berdiri lah. Karena memang dulu kami kan sekolah penggerak, ya kan, sekolah penggerak yang pertama kali menerapkan kurikulum merdeka.
Jadi kami juga dituntut untuk menerapkan digitalisasi sekolah. Nah, kalau untuk pembelajaran di sekolah, anak-anak hampir selalu gitu. Setiap hari mereka pasti berinteraksi dengan Chromebook ataupun handphone gitu ya. Jadi kalau ada pelajaran yang memerlukan handphone, memerlukan internet gitu, mereka pasti disuruh bawa. Jadi memang sekolah kami ini nggak membolehkan mereka membawa handphone kecuali kalau belajarnya itu perlu pakai handphone. Misalnya belajar bahasa Indonesia gitu kan, besok mau buat teks wawancara dan harus mencari sebuah artikel di internet gitu. Jadi mereka kalau misalnya Chromebook kami nggak cukup, gitu kan, barulah yang lainnya pakai handphone atau pakai laptop. Gitu. Jadi dampak handphone itu sendiri untuk pembelajaran sebenarnya banyak. Hanya saja kalau di rumah kita tidak tahu mereka menggunakan handphone itu dalam pengawasan orang tua atau tidak. Cuman kalau di sekolah pasti dalam pengawasan guru. Tuh. Jadi dampak baiknya itu bisa dibilang kalau di sekolah yang kami nampak itu baik, karena mereka udah nggak lagi yang dikatakan mereka gagap digital atau kita bisa bilang gaptek ya, gaptek clothing. Gitu. Nah bahkan di handphone juga mereka tuh sering mencari informasi atau ngedit dari Canva dari Canva pernah juga mereka itu buat games itu. Jadi pemanfaatan handphone di sekolah itu terstruktur lah, terkontrol gitu. Kalau di rumah, nah itulah yang bisa memberikan dampak buruk kalau tidak diawasi orang tua. Itu bisa aja mereka itu main games, main platform TikTok dan lain sebagainya yang mungkin lewat dari batas jam yang seharusnya gitu. Jadi kalau dampaknya ke pembelajaran, mungkin ada anak-anak yang lalai, mungkin lupa ngerjain PR karena sibuk main handphone, sehingga besok pas PR dikumpul, yang seharusnya dikumpul dia sudah siap, dia nggak siap gitu. Tapi nggak semua anak. Jadi presentasi efektivitas dampak positif sama negatif setiap anak itu pasti berbeda. Ada anak yang dia mungkin memang handphone itu jadi positif sama dia, tapi ada juga anak yang banyak negatifnya sama dia gitu. Jadi itu tergantung kontrolnya kita sebagai guru dan tergantung kontrolnya orang tua di rumah. Gitu. Pernah nggak Bu di sekolah terciduk gitu terlihat anak-anak yang kurang kayak menggunakan handphone ketika memang disuruh dibawa, tapi dia menggunakan untuk hal lain. Pernah. Jadi sebenarnya kami itu udah mengawasi anak-anak. Kalau misalnya hari ini pelajaran bahasa Indonesia bawa handphone, ternyata bahasa Indonesia itu di jam pelajaran terakhir. Nah anak-anak di pagi hari itu sudah harus mengumpulkan handphonenya ke wali kelas. Jadi nanti wali kelas memberikannya di jam pelajaran bahasa Indonesia aja. Gitu. Nah, namun di jam pelajaran bahasa Indonesia itu kadang-kadang, ini bukan cerita bahasa Indonesia aja ya, maksudnya di jam pelajaran itu kadang ada anak yang disuruh buatnya apa. Pasti ada itu. Pasti ada, pernah terjadi seperti itu. Cuman ya kita kembali lagi, guru itu kan yang menguasai kelas. Ya kalau misalnya memang terjadi seperti itu, pasti ada tindakan-tindakan yang diberikan guru. Jadi saya bilang katanya di sini dan misalnya dari artikel gitu, berarti lumayan canggih lah gitu. Karena kan masih ranah SMP tapi udah mencari artikel. Iya, jadi itu tadi karena kan sekolah semuanya sekolah itu udah harus pemanfaatan digital itu sudah harus naik gitu ya, lebih sering gitu. Jadi memang sebelum disuruh pun kami dari dulu seperti itu, dan alhamdulillahnya kami juga mendapatkan bantuan Chromebook juga kan kemarin 15 unit, itulah yang cukup membantu anak-anak. Jadi hampir semua pelajaran anak-anak itu sudah seringlah menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Kayak mereka juga udah bisa masang infokus, mereka juga udah bisa ngedit Photoshop dan lain sebagainya gitu. Karena kita juga ada ekstrakurikuler desain grafis gitu. Jadi ya udah memang anak-anaknya terlatih lah gitu. Udah ada lah soft skill yang mereka dapatkan, apalagi dalam pembelajaran mereka. Kadang kalau di pelajaran matematika kadang saya ajak mereka untuk pakai algebra dan lain sebagainya gitu. Jadi memang udah nggak asing lah sama mereka pemanfaatan digital di sekolah. Jadi Bu, siapa kira-kira yang membantu anak-anak itu mengoperasikan guru atau memang sudah guru tersebut pandai gitu? Ataukah dibantu teknologi itu? Itu gak dari gurunya, jadi kan setiap guru itu kan punya yang namanya rencana pembelajaran. Ya kan? Nah jadi ya kalau hari ini gurunya mau mengajak anak-anak mengakses sesuatu dari internet, ya pasti diajarin dong caranya. Jadi itu kayak
berkesinambungan aja sih mereka belajarnya gitu. Misalnya hari ini sama matematika, ayo kita buat sesuatu udah pakai algebra misalnya gitu kan. Jadi yuk buka laptopnya, Umi kayak mana cara ngidupinya? Nah itu ada tombol on off, coba dilihat. Nah, pelan-pelan. Jadi mereka udah tahu gitu. Apalagi kan ada juga pelajaran TIK, ada juga school design gitu ya. Jadi ya alhamdulillah untuk anak kelas 8 kelas 9 tuh mereka udah tahu menggunakan laptop, tahu menggunakan Chromebook, handphone juga mereka udah pasti tahu. Masalah infokus pun mereka tahu. Yang kelas 7 ini juga lah baru diajarin. Berarti dari awal kelas udah dimulai ya? Jadi pemanfaatan laptop, lab komputer dan semuanya itu memang nggak dibatasi anak-anak. Berarti boleh aja? Boleh aja. Jadi kalau misalnya mereka di jam nggak jam pelajaran, gitu kan, mereka mau nyari. Kita kan ada kalau kegiatan sore itu Sirah Nabawiyah. Jadi anak-anak menceritakan cerita Nabi, itu kan. Mereka nyari artikelnya itu, nyari ceritanya itu kadang dari Chromebook atau laptop gitu. Jadi artikel itu untuk itu pelajaran itu aja Bu? Atau ada lagi pelajaran lain yang menyangkut artikel itu? Kalau misalnya untuk artikel itu ya tergantung ya. Gurunya itu hari ini mau belajar apa? Apakah mereka disuruh nyari artikel atau enggak? Itu tergantung. Jadi seperti yang dibilang tadi kan, kalau misalnya mereka itu harus dibatasi, karena yang disampaikan saya tadi kan ada nggak gitu yang terciduk gitu. Selain dari waktu pagi itu ada nggak waktu lain yang bagusnya untuk kira-kira HP itu dibatasi atau teknologi itu dibatasi? Jadi Chromebook tadi saya dengar 15 menit itu udah tidak canggih sekolahnya. Kalau Chromebook itu mereka nggak dibatasi sebenarnya. Jadi misalnya nih di saat jam pelajaran ada yang harus menggunakan Chromebook anak-anak. Mungkin anak-anak disuruh buat slide kan PPT atau dari Canva. Nah itu kan menggunakan Chromebook atau laptop kan. Jadi itu ya sejauh jam pelajaran itu, misalnya kalau 3GP mereka menggunakan itu. Cuman kalau di luar jam pelajaran ya secukupnya, seperlunya mereka. Selesai mereka mencari cerita, mereka masukkan lagi ke dalam lemari gitu. Jadi memang ya udah tahu aja self kontrol dirinya di sekolah. Berarti anak-anak sudah paham self kontrol dirinya sendiri. Iya, kalau di sekolah menggunakan Chromebook dan laptop tuh, karena kan mereka menggunakan itu bukan untuk main game ya. Lagi pula kan nggak ada juga ya gamenya. Bukan untuk main game, bukan untuk apa-apa. Dan itu memang terkontrol oleh guru piket. Nah, jadi kalau di luar dari jam pelajaran, kita kan ada guru piket. Nah, mereka tuh menggunakannya bersama guru piket. Gitu. Jadi guru piket meja sebelah situ, anak-anak bebas menggunakan aula itu di situ. Jadi Chromebooknya bebas lah digunakan karena diawasi. Iya, bebas digunakan tapi tetap diawasi. Cuman jarang aja mereka pakai di luar jam pelajaran. Di sini lebih senang main sama-sama teman gitu di luar. Iya, boleh anak-anak main bola terserah, main poli, main apa, nggak apa-apa. Kalau di sekolah untuk handphone nggak dibawa, tapi kalau untuk penggunaan Chromebook silakan dengan catatan mereka harus sesuai dengan keperluannya. Dalam kelas melakukan Chromebook itu nggak pernah ada kekurangan Bu? Kan tadi saya dengar Ibu bilang unitnya cuma 15 ya Bu, Chromebook itu. Sementara di kelas itu ada tiga. Iya. Jadi di kelas kami itu maksimal 25. Jadi kalau yang udah lebih dari 25 2 kelas jadinya. Nah jadi Chromebook itu kami 15, tapi kami juga punya laptop 9 unit. Jadi nggak pernah kurang, kecuali pas school design. Atau pas mereka belajar, suruh ngambil video, tag video, itu baru. Berarti semua disediakan dari sekolah ya Bu? Disediakan, kemudian wifi juga dari sekolah. Jadi anak-anak, kalau lelet aja mungkin ya mereka inisiatif pakai jaringan pribadi. Itu pun pas yang desain grafis. Karena memang pas desain grafis anak-anaknya tuh lebih dari 23 orang. Makanya Jadi agak lelet. Jadi anak-anak tuh seringnya pakai wifi sendiri kadang-kadang. Jadi kan Bu, tadi kami mendengar kalau Ibu bilang sudah ada lagi gitu, laptop, Chromebook, berarti fokus, berarti sekolah ini sudah tergolong canggih. Kenapa kira-kira digital itu sangat penting untuk zaman sekarang bagi anak-anak? Nggak usah kan anak-anak ya, kita pun perlu ya. Jadi kita lihat mungkin orang-orang tua dengan kecanggihan yang sekarang bisa nggak mereka ikut? Sulit ya. Makanya lah perlu pembekalan itu dari sejak sekarang kan. Apalagi sejak mereka SD SMP. Jadi memang itu perlu. Karena kedepannya kita guru, kita juga harus mengikuti zaman ya kan. Jadi kalau anak murid kita aja perlu di zaman kita yang hari ini tanggal berapa nih 16 September ya kan. Anak murid kita juga pasti perlu loh, ya kan. Nanti kedepannya juga mereka akan lebih canggih lagi daripada kita.
nggak tahu lagi nih teknologi ke depannya apa. Kayak kita lah dulu waktu SMA, kita udah kenal yang namanya internet, ya kan, walaupun dulu masih H+, ya kan, belum 4G. Tapi kan kita nggak tahu nih bahwa hari ini bakal ada AI, bakal ada sesuatu yang menjawab segala pertanyaan kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus ikuti zaman itu. Makanya anak-anak SD zaman sekarang memang harus dibekali ini, karena memang supaya nggak ketinggalan zaman. Ibarat pepatahnya ya kan, kalau mengukir di masa muda itu bakal mengukir di atas batu. Betul, kalau mengukir di hari tua seperti menulis di atas air. Mama kita jadi penting deh tuh, ya kan? Ya udah itu aja. Makanya lah kenapa sangat diperlukan itu alasannya. Berarti ini udah transisi lah dari zaman dulu kita belajar mungkin pas saya sekolah SMP masih tulis, sekarang udah transisi mereka nulisnya pakai fokus. Iya, kalau nulis di papan tulis masih sekolah kita masih. Tapi sering juga guru-gurunya itu memakai presentasi, slide itu sering, menunjukkan video pembelajaran pun sering gitu. Kalau papan tulis masih pakai. Ini rekan saya mau bertanya. Ibu, gimana cara ibu bikin mata pelajaran yang susah jadi menarik pakai teknologi? Anak-anak tuh kan ada yang namanya gaya belajar kan. Gaya belajar tuh ada audiovisual, kinestetik, dan lain sebagainya. Kan. Tapi kan kita nggak bisa mengikuti semua gaya anak. Tapi anak-anak pasti ada satu hal di mana mereka tuh semuanya tertarik, yaitu audiovisual. Pun ada juga satu hal yang membuat mereka tertarik, yaitu kinestetik. Anak yang mager, kalau kita bawa pelajaran itu enak, pasti dia mau bergerak. Jadi sebenarnya yang pertama kali itu kitanya dulu. Kita itu disenangi nggak sama anak-anak? Kita masuk dalam keadaan yang seperti apa? Meramutkah? Senyumkah? Bad mood kah? Galau kah? Ya kan? Tapi kan semua itu harus kita lepaskan sebelum kita masuk kelas. Jadi saat kita masuk kelas, kita punya yang namanya perencanaan. Kita carilah rencana. Misalnya kayak saya matematika. Hari ini masuk statistika. Kira-kira statistika nih, kalau kita nengok data suntuklah. Kita ajaklah mereka mengumpulkan data. Kita tanya sama mereka, anak Umi di sini tahu tinggi badan disipulan berapa? Nggak tahu Mi, oke kalau gitu cari tinggi badannya berapa. Kita kasih mereka LKPD. Mereka mencari tinggi badan teman satu kelas. Pasti mereka sibuk tuh muterin kawannya. Tinggi badanmu berapa? Tinggi badanmu berapa? Itu kinestetik nggak? Itu cukup nggak itu untuk merangsang rasa berkesadaran dan menyenangkan mereka? Iya, karena begitu kita datang, anak Umi kita hari ini mau mengumpulkan sebuah data. Apa itu Mi data? Nah, data itu gini. Kalau kita nerangkannya kayak gitu doang, pun bosan kan? Apa sih nggak ngerti? Apalagi anak SMP. Kita aja pun sekarang belajar statistika suntuk. Jadi buatlah perencanaan hari ini pelajarannya ini nih. Ini kita tahu nih ini akan suntuk nih kalau kita belajar secara teori doang. Gimana ya kalau aku buat praktek? Gitu. Kayak mana ya caranya? Oh, kayaknya perlu lah ini pembelajaran yang bergerak. Gitu kan. Apalagi anak-anaknya ini di kelas ini lasak-lasak nih. Kita kan tahu ya di kelas ini lasak nih, kelas ini kalau aktif nih. Kita sadar ya sebagai guru. Udah kita buat. Jadi kalau ini sebagai contoh aja nih. Buat LKPD-nya, buat perintahnya, ayo kumpulkan. LKPD tentu harus menarik dong, yang berwarna kan, nggak mungkin cuma tabel dong, tegak. Apa nih Mi? Katanya gitu kan, apa nih Bu? Kumpulkan berapa tinggi badan teman-temanmu, 10 orang. Pasti dia nyari, ya nanya ini aja lah. Aktif nggak? Itu akan menghilangkan kebosanannya mereka. Satu-satu teratasi bosan. Ya, Mi udah kami kumpulin Mi, kayak mana lagi Mi? Ayo baca dulu kedua. Baca. Itu kan termasuk hal yang menarik, jadi bersemangat kayak gitu. Misalnya bangun ruang atau kalian lah teks prosedur misalnya. Ayo teks prosedur itu apa? Biarkan mereka menemukan sendiri apa makna teks prosedur dari apa yang mereka kerjain misalnya. Nah, ini kita bakal belajar teks prosedur ya. Besok kalian bawa sesuatu yang ingin kalian buat. Ada yang bawa Indomie lah, yang mentah ya. Ada yang bawa kopi bubuk, kan. Nah coba kayak mana cara buat Indomie? Masaklah dia. Terus buat kompor, eksperimen. Kalau gitu setelah udah siap masak, udah makan orang itu, baru bilang orang itu, coba tuliskan langkah-langkah kalian tadi masak dari awal sampai habis. Pasti orang tuh senang kan nulisnya. Oh aku tadi gini, karena dari mereka alami. Aku tadi gini. Nah itulah yang maknanya tulis teks prosedur kan kayak gitu. Jadi kita nggak teks prosedur adalah bla 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 bla. Banyak langkah-langkah pembelajaran yang mungkin menarik. Gitu. Tinggal kitanya sebagai guru mau eksplor atau enggak. Jadi
di sini kan sudah kita tadi kamu bilang baik sekali kan. Nah, jadi dari semua teknologi tadi yang kita padukan dalam pembelajaran seperti tadi saya bilang tentang audiovisual itu yang sangat menarik. Jadi anak itu tertarik. Apakah ada dampak negatifnya dari teknologi ini kepada anak-anak? Kalau belajar, saya rasa nggak ada dampak negatifnya ya kalau untuk digunakan memang untuk pembelajaran. Malah mereka jadi nambah tuh pengetahuan baru. Yang awalnya mungkin mereka nggak bisa ngedit video di Canva, jadinya bisa. Yang awalnya mereka nggak bisa buat poster, jadinya bisa, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk pembelajaran itu pasti nggak ada dampak negatifnya, menurut saya. Tuh. Kecuali kalau di saat pembelajaran mereka membuka platform yang lain, kita biarin, ya kan? Itu kan lain cerita. Makanya lah kita guru, kita punya wewenang di kelas, kita yang megang kelas itu, kita yang atur. Ya kayak mana kalau seandainya ada anak yang ketahuan seperti itu, apa tindakan kita? Misal nilainya kita kurangin 20, atau handphonenya kita ambil, dan lain sebagainya. Jadi itu kebijakan ada di kita, otoritas ada di kita. Jadi kalau ditanya kerugiannya atau dampak negatifnya, kalau digunakan untuk pembelajaran pasti tidak ada dampak negatifnya. Bahkan kita pun belajar juga dari situ. Berarti tidak ada menyebabkan efek kecanduan seperti itu? Kalau candu pasti bukan karena belajar, iya kan? Itu udah beda konteks. Kalau candu itu ya kita balik ke diri kita sendiri aja kan. Mungkin kita nggak main game tapi kita candu scroll TikTok, candu scroll Instagram, candu scroll Shopee. Ya. Terus kan Bu, kan tadi kan udah canggih kali lah setelah ini kan Bu, dengan platform digitalnya. Nah di situ ada nggak anak-anak yang ketinggalan Bu? Kayak seperti kawannya udah bisa Canva, dia belum gitu. Ada nggak? Ada. Anak yang terjadi mengatasi ketinggalan. Anak yang ketinggalan itu ada. Jadi pernah juga itu kalau saya ya sebagai dulu waktu saya masih jadi guru, anak-anak yang tertinggal itu saya buat jadinya teman ke teman. Misal ini saya buat edit misalnya poster lah misalnya, edit poster pun buat poster tentang matematika gitu. Jadi anak yang mungkin nggak bisa nih dia memanfaatkan Canva tadi atau aplikasi editing yang lain lah. Jadi, anak yang sudah selesai, dia kan masih berusaha nih, kayak mana yang nggak bisa. Anak yang sudah selesai kan pasti ada yang duluan selesai. Itu saya kasih perintah lagi, yang bisa ngajarin temannya, itu nanti nilai temannya juga untuk dia. Jadi misalnya nih kakaknya pada ngumpul, dapat kakak nilai 90 dari saya, kakak ngajarin kakak yang sebelah. Kakak yang sebelah dapat nilai 80. Nilai 80 tadi jadi tambahan tuh kakak. Gitu. Dan waktu itu saya kasih maksimal nilai. Kalau udah mengumpulkan nilai 3.000 poin, itu nggak ikut ulangan. Jadi mereka ada pemicunya. Mi, saya ngajarin si ini ya, Mi saya ngajarin si ini ya, Mi silakan gitu. Jadi saya nggak capek. Itu sebenarnya kita sebagai guru aja. Malah kadang-kadang kita lebih enak diajarin teman daripada jadi guru. Lebih ngerti kita kadang kalau kawan yang ngejelasin daripada guru yang ngejelasin. Gitu. Berarti jam terbang itu juga penting sekali untuk tadi ada trik-triknya gitu supaya kelas itu lebih menarik. Itu ini aja sih sebenarnya. Berjalan aja gitu. Kayak ide tuh muncul ketika kita kepepet kan. Ya udah kayak gitu juga. Nanti di kelas kan, kok bisa ya? Kayak monten, kita lagi monten ribut nih anak-anak karena udah pada lagi kerjaan dia. Lagi monten. Besoknya kita tuh harus berpikir, pas aku monten anak-anak kayak mana caranya supaya dia nggak ribut. Nah, saya juga pernah buat itu. Mereka nyusun puzzle. Jadi saat saya monten, pada saat mereka ngumpul saya kasih kertas puzzle masing-masing anak. Kalau di kelas itu Mereka kan nyusun tuh sibuk sendiri, nggak bersuara. nggak ribut, nggak lari sana lari sini. Pernah juga saya kasih kertas menggambar, nggak apa-apa, nggak berhubungan dengan pembelajaran kita kan udah selesai kan. Kasih kertas menggambar, gambar. Kemarin tuh yang gambar paling bagus saya kasih voucher jajan 3.000. Katanya sama kantin. Oh ya saya dapat voucher jajan dari Umi Kina. Nanti kita tinggal bayar ke kantin 3.000 tadi. Kayak gitu. Itu kayak ide-ide. Kenapa ya anak-anak ikut kayak mana ya supaya dia tuh nggak ribut? Oh aku buat ini coba ya. Katakan, kita coba berhasil. Ya udah berarti teruskan aja. Kayak gitu.
Maaf Ibu, apa hanya di pembelajaran Ibu aja atau semua guru seperti itu? Jadi kan sekolah kita ini ada namanya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu tujuannya adalah nilai siswa. Jadi komunitas belajar itu guru-guru setiap 2 minggu sekali itu membicarakan problem tentang siswa. Jadi siklusnya itu guru-guru duduk, ya kan? Itu memang ada waktunya. Memang 2 minggu sekali kami buat di setiap hari Jumat. Guru-guru duduk membicarakan siswa yang bermasalah mengenai pembelajarannya ya, bukan mengenai sikapnya. Kayak mana ya, siswaku begini di pelajaranku, siapa si ini itu kami bahas. Kayak mana supaya dia mau belajar, atau kayak mana supaya dia itu mau berbicara, atau kayak mana supaya dia itu diam gitu. Jadi itu dibahas. Pada saat itu carilah solusi. Di hari itu udah dapat solusi, besoknya kita terapin. Jadi semua guru menerapkan. 2 minggu kemudian bahas. Kayak mana penerapannya? Efektif atau tidak? Kalau tidak efektif, cari solusi yang lain. Tapi kalau efektif, itu diterusin. Jadi yang kayak yang saya contoh-contohin tadi, itu semua guru udah menerapkan. Karena udah kita bagi di komunitas belajar. Namanya itu berbagi praktik lain. Kayak gitu. Lagi pertanyaan? Mungkin itu saja yang kita tanyakan. Terima kasih kepada Umi yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.